Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli ni'matika alaina biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Edi Herdiana. Bagi siapa saja yang ingin belajar bersama-sama saya, mari kita lanjutkan. Kawan-kawan, kemarin saya telah menjelaskan tentang bid'ah. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami tentang ayat-ayat bid'ah dan bagaimana untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita semua tidak salah dalam penerapan ayat-ayat bid'ah. Pada intinya, ayat-ayat bid'ah itu memiliki makna baru dalam tata bahasa, artinya itu baru. Baru dalam hal apa? Yaitu tentang perintah-perintah Allah, baik itu yang berasal dari kitabullah ataupun as-sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Bila ketentuan hukum suatu perbuatan telah ditentukan, lalu kita merubahnya, siapa saja itu yang merubahnya, baik diri kita ataupun orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang alim atau ulama sekalipun, baik itu ulama besar ataupun ulama kecil, bila perbuatannya merubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu dari kitabullah ataupun as-sunnah dan as-sunnah khulafaur rasyidin, itu namanya bid'ah yang dinamakan kullu bid'atin dolalah. Baiklah kawan-kawan, semoga Anda memahaminya. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan mengabarkan satu buah kabar lagi yang berasal dari as-sunnah. Masih berkaitan dengan video-video saya yang sebelumnya tentang bersuci. Yang kali ini akan dibawakan atau akan saya sampaikan yaitu tentang jinabat. Sebelum kita melanjutkan ke pokok bahasan kita tentang jinabat, sebelumnya saya akan sedikit memberitahu kepada kawan-kawan semua bahwa sesungguhnya agama itu diturunkan bukan untuk golongan, akan tetapi untuk diri kita pribadi masing-masing. Barang siapa yang ingin menyelamatkan dirinya sendiri daripada kembali ke tempat yang salah yang dinamakan neraka, maka pelajarilah panduannya untuk bisa kembali dan sampai kepada surga. Seperti halnya yang dituliskan di dalam surah At-Tur ayat 21 separoh sebagiannya dituliskan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'im bima kasaba rahim. Bahwa setiap, yang artinya atau terjemahannya, bahwa tiap-tiap manusia itu tergadai dengan perbuatannya sendiri. Karena itu, bagi siapa saja kawan-kawan, nanti di hari perhitungan kita itu hanya menanggung apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, termasuk apakah diri kita itu tertipu dengan amalan bid'ah atau tidak, atau kita menipu orang lain dengan amalan-amalan bid'ah atau tidak. Itu pun akan tergantung atau akan dipertanggungjawabkannya sendiri. Baiklah kawan-kawan, mari kita lanjutkan ke pokok bahasan kita. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan menyampaikan satu buah kabar tentang jinabat. Dalam hal segi
jinabat atau tata cara mandi untuk menyucikan diri setelah kita, karena dalam hidup ini kita itu suatu saat diri kita itu akan menjadi kotor. Seperti kalau perempuan setelah datang kebiasaan bulanan dari perempuan, yaitu yang dinamakan haid, atau laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, pasti dia akan melakukan sebuah hubungan. Itu pun membuat diri kita menjadi kotor, sehingga kita perlu untuk bersih-bersih atau membersihkan diri. Itu namanya jinabat. Dalam hal tata cara jinabat, sekarang ini banyak sekali pergeseran yang saya lihat. Di antaranya banyak orang-orang yang mengajarkan jinabat itu cukup dengan berniat lalu mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Padahal yang sesungguhnya, mari kita ikuti. Saya akan sampaikan satu buah kabar dari As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Maimunah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guslahu minal janabati fagosala kafaihi marrataini aw salasa suma adkhala yadahu fil inan suma afraga bihi ala farjihi fagosalahu bisimalihi suma daraba bishimalihil arba badallakaha dalka sadida summa tawadda'a wudu'ahu li sholati summa afraga ala ra'sahu salasa khoffanati kullu khofnati mil'u kuffaihi summa ghasala sa'ira jasadihi summa tanajja an maqamihi dzalika faghasala rijlaihi summa ataituhu bil mingdili faraddahu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ayat as-sunnah tadi memiliki arti seperti ini. Dari Maimunah, istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya berada di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi jinabat. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 2 kali atau 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lalu beliau menuangkan air kepada kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau menggosokkan dengan tangan kirinya. Kemudian beliau menyentuhkan tangan kirinya ke tanah, lalu menggosoknya berkali-kali. Kemudian beliau berwudu seperti wudu orang untuk sholat. Kemudian beliau tuangkan air ke kepalanya 3 kali dengan kedua telapak tangannya. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Kemudian bergeser dari tempatnya tadi, lalu beliau membasuh kedua kakinya.
Kemudian saya beri beliau sapu tangan, namun beliau menolaknya. Terjemahan dari ayat as-sunnah tadi seperti itu. Berarti kawan-kawan, apabila kita habis, taruhlah kita itu junub, habis haid, atau kita itu habis bergaul dengan istri atau suami kita, maka kita itu wajib untuk membersihkan diri, yaitu dengan yang disebut jinabat. Tata cara jinabat yaitu seperti ini yang barusan saya bacakan tentang ayatnya yang didapat dari Imam Muslim. Sementara saya melihat dalam kehidupan atau pembelajaran di kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang yang menjelaskan bahwa jinabat itu hanya dengan berniat dan membasuh, mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Padahal menurut ayat tadi, kita itu dicontohkan atau kita diberi contoh oleh Siti Maimunah, istri beliau, bahwa tata cara jinabat itu setelah niat kita itu berwudu seperti wudu orang yang mau sholat, dan seterusnya. Dalam hal ini ada pergeseran atau ada hal yang dibuang dari ayat tadi, maka saya sarankan, bila tidak ada dalil lain yang memperbolehkan untuk merubahnya, maka janganlah merubah ayat as-sunnah yang telah dicontohkan oleh Siti Maimunah ini. Mau tidak mau, masuk akal atau tidak masuk akal, dalam melakukan mandi jinabat, kita itu harus berwudu dulu seperti wudu orang yang hendak sholat, lalu baru mengguyur seluruh tubuh dengan air. Bila tidak demikian, berarti kita membuat peraturan baru, atau dalam istilah yang sekarang sedang terkenal itu, kita itu melakukan bid'ah. Maka dari itu kawan-kawan, saya mengajak kepada kita semua yang ingin belajar di channel saya, berhati-hatilah. Karena apa? Sekarang ini banyak sekali, walaupun kita tidak menipu orang lain, kadang-kadang kita pun tertipu. Tertipu tentang apa? Tentang ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Kita pelajari tidak seutuhnya. Makanya hati-hati, itu bisa termasuk kepada bid'ah. Karena apa? Otomatis bila peraturannya berubah, tentu amalnya pun akan berubah. Karena itu kawan-kawan, bagi siapa saja yang ingin belajar bersama saya harapkan untuk berhati-hati. Baiklah kawan-kawan, mungkin untuk pertemuan kita kali ini itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan kepada Anda semua bisa Anda pahami dengan mudah. Saya berharap demikian. Kenapa? Karena agar kita semua bisa terhindar dari apa itu namanya, dari penyakit yang namanya bid'ah. Untuk akhirul kalam, astagfirullah li walakum.